Yang nomor 11. Perhatikan gambar berikut ini, nilai F0, F2, F4, F6. Ya, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan Fx. Kalau kita perhatikan dari grafiknya, ketika titik ini, titiknya itu kan hasilnya adalah 4,0. Artinya nilai dari F4-nya ini adalah 0. Berapapun nilai F0, F2, dan F6, kalau dikalikan dengan 0, hasilnya udah pasti 0. 12. Pada gambar di atas, garis DE sejajar BC. Jadi ini sejajar ya, karena dia sejajar, kakak akan kasih panah ya. Seperti itu. DEB-nya 110, DEB-nya 110 berarti di sini. EAD-nya 30. Pertanyaannya itu adalah besar sudut CDE. Yang ini. Kalau kita perhatikan, ya, ini kan antara sudut 110 dan sebelah kanannya dan sebelah kirinya itu saling berpelurus sehingga ini kalau dijumlahkan udah pasti 180. Kemudian perhatikan segitiga ADE. Segitiga ADE itu jumlah sudutnya harus 180 ya. Berarti sudut D yang sebelah kiri adalah 80. Antara 80 dan X dia berpelurus, maka jumlah sudutnya harus 180. Seperti itu. 13. Dari 900 warga di Desa Sukamulya, 600 orang senang untuk menanam bunga mawar. 500 orang senang untuk menanam bunga melati. X-nya menyatakan maksimum orang yang menyukai keduanya, Y-nya minimum orang yang menyukai keduanya. Pertanyaannya nilai X min Y. Berarti ini kita lagi membahas tentang diagram Venn ya. Kita lagi membahas tentang diagram Venn. Kalau kalian bisa langsung mengerjakan, silakan langsung dikerjakan. Tapi kalau nggak bisa, kalian bisa mengilustrasikannya dengan diagram Venn. Seperti itu. Jadi di sini ada bunga mawar, MA untuk mawar, ME untuk melati. Karena kita nggak tahu yang suka keduanya ini ada berapa dan itu adalah pertanyaannya. Di sini kakak misalkan A. Kemudian yang suka menanam mawar ada 600. 600 itu segini. 600 itu segini. Berarti kalau bunga mawar saja 600 min A. Kemudian yang melati jadinya 500 min A. Yang suka keduanya kita juga nggak tahu, kita misalkan B. Apapun bentuknya, apapun soalnya, kalau dia adalah diagram Venn, maka cara mengerjakannya ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, hasilnya 900 dalam hal ini. Gitu, ya. (900). Sehingga kita akan punya nilai dari min A plus B-nya sama dengan minus 200. Jadi, ya seperti itu. Kemudian hal pertama yang bisa kita perhatikan bahwa si A-nya ini maksimal hanya boleh 500. Kenapa 500, Kak? Karena kalau si A-nya 550, bagian ini nilainya akan negatif. Makanya nilai maksimum dari A itu hanya 500. Berarti maksimum dari yang suka keduanya itu 500. Seperti itu ya. Jadi kalau A-nya 500, nanti kita peroleh nilai B-nya berapa? 300 ya. 300. Kemudian si A minimum A hanya bisa kepada saat B-nya 0. Jadi kalau B-nya sama dengan 0, maka si A-nya itu adalah nilai minimumnya. Berarti A-nya 200. Ingat, tadi karena X dan Y itu yang menyukai keduanya, X itu yang maksimum ya, berarti ini adalah X-nya, yang ini adalah Y-nya. Pertanyaannya adalah X min Y, berarti hasilnya 300. 14. Sebuah sepeda dibeli dengan harga 2 juta. Karena ada bagian yang rusak, sepeda tersebut diperbaiki dengan biaya 400.000. Setelah selesai diperbaiki, sepeda tersebut dijual kembali dengan harga 3 juta. Pertanyaannya, persentase keuntungan penjualan sepeda tersebut. Persentasenya ya. Berarti kita hitung dulu nih, keuntungan penjualannya.
Awalnya kan belinya 2 juta, tapi karena memperbaikinya 400.000, maka kita anggap harga belinya 2,4 juta. Kalau dijual 3 juta, berarti untungnya 60.000 ya. Untungnya 60.000. Jadi persentase keuntungannya itu adalah besar keuntungannya 60.000, 600.000 maksud kakak ya, 600.000 dibagi sama harga belinya. Ingat ya, harga belinya tadi kita bukan lagi 2 juta 2 juta tapi 2 juta 400. Karena persentase kalian kalikan dengan 100%. Nah, ini hasilnya adalah 25%. Sehingga Q-nya lebih besar daripada P yang A. 15. Ani menabung uang sebesar 1 juta di sebuah bank dengan bunga majemuk per tahun. Setelah 4 tahun saldonya 4 juta. Kalau 12 tahun berapa saldonya? Jadi pertama-tama kita akan hitung menggunakan rumus bunga majemuk. MN sama dengan M0, 1 plus B pangkat N. Karena di sini yang diketahui setelah 4 tahun, maka kita akan hitung M4. Berarti MN-nya ini adalah tabungan akhirnya, saldonya. Berarti dalam hal ini 4 juta. M0-nya tadi kita nabung awalnya 1 juta. Bunganya kita nggak tahu karena memang tidak diberikan di soal, maka kita tetap tulis 1 plus B. Karena setelah 4 tahun, maka ini pangkat 4. Sehingga kita peroleh, ini kalau dibagi hasilnya 4, 1 plus B pangkat 4. Pertanyaannya besar saldo ya, besar tabungan setelah 12 tahun. Berarti M0 1 plus B pangkat 12. Dengan menggunakan sifat eksponensial, 1 plus B pangkat 12 itu boleh kalian tulis 1 plus B pangkat 4 dipangkatin 3. 1 plus B pangkat 4-nya adalah 4. Kita tulis berarti jadinya 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Jadi hasilnya 64 juta. 16. Satuan ukuran televisi adalah inci yang diukur pada diagonal layarnya. Jadi yang kita hitung diagonal layarnya. Berarti kalau televisi otomatis dia persegi panjang ya. Dia persegi panjang. Kakak gambarkan dulu seperti ini. Jadi kalau diukur diagonal, kalau setiap 1 inci itu yang kita ukur adalah diagonal layarnya, berarti ini. Gitu ya. Jadi persekian incinya yang kita ukur berdasarkan diagonal layarnya. Ternyata perbandingan panjang dan lebarnya adalah 4:3. Berarti di sini 4x, di sini 3x. Karena perbandingan. Ingat ya, karena ini persegi panjang, otomatis ini siku-siku, 3, 4, udah pasti di sini 5. Padahal ukuran televisinya 30 inch. Berarti yang nilainya 30 inch itu adalah si 5x. 5x-nya sama dengan 30 inch. Sehingga kita peroleh x-nya 6. Pertanyaannya panjang horizontal. Kalau horizontal berarti yang mendatar ya. Pertanyaannya berarti 4x. Berarti 4 kali 6. 24. 17. Kode kupon hadiah untuk belanja pada suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 13357. Jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya, mulai dari terkecil sampai terbesar, maka kupon dengan kode kurang daripada 53.000 sebanyak berapa? Oke. Karena kita menyusunnya mulai dari terkecil ya, maka kakak misalkan angka pertamanya 1. Kalau angka pertamanya 1, berarti sisa angka lainnya adalah 3357. Nah, angka inilah yang akan kita susun. 3357 inilah yang akan kita susun. Penyusunannya sama seperti yang tadi di depan, jadi ini adalah permutasi dengan unsur yang sama. Banyak unsurnya ada 4, berarti 4 faktorial dibagi unsur yang sama. Ada nggak nih? Oh ada, 3 ada 2, berarti 2 faktorial. 4 faktorial itu 24, 24 dibagi 2, 12. Kalau angka pertamanya 1. Kalau angka pertamanya 3, ingat ya, karena disusun dari yang kecil, berarti sisa angkanya 1357.
Nah, ini yang akan kita susun. 1357 tidak ada angka yang sama, berarti dia permutasi dengan angka yang tidak ada yang sama gitu ya, jadi nggak ada pernya. Makanya jawabannya hanya 4 faktorial saja, 24. Kemudian kalau angka pertamanya 5, nah ini nggak bisa angka pertama saja karena dia kurang dari 53.000. Sehingga ini kakak gandeng angka pertama dan angka kedua. Jadi kalau angka pertamanya 5, angka keduanya 1. Jadi sisa angkanya di sini 3, 3, 7 gitu ya. Sehingga 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Kalau angka pertamanya 5, angka keduanya 3, nah ini udah kurang dari nih. Makanya ini udah selesai, tidak kita hitung. Jadi kupon dengan kode kurang dari 53.000 itu ada sebanyak ini. 39. Seperti itu. 18. A simbol B simbol C rumusnya adalah dia. Kemudian kakak punya simbol seperti ini nilainya 8. Berarti 2P plus 1 itu nantinya akan menggantikan A, 3 itu adalah B, C-nya adalah P. Tinggal kalian substitusikan ke rumusnya. Jadi 2P plus 1 adalah A ya. Jadi kita ganti A-nya dengan 2P plus 1, B-nya dengan 3, B-nya dengan 3, C-nya dengan P. Sama dengan 8. Sehingga kita punya 2P plus 4 kali silang ya. 24 ya. 24 minus 8P. 10P sama dengan 20. Sehingga diperoleh nilai P-nya 2. 19. Harga 1 meter batik 4/5, 1 meter sutra. Sandra membeli 3 meter sutra dan 5 meter batik. Harganya 700.000. Selisih per meter kedua kain tersebut adalah, ingat ya, kalau ada kata selisih, berarti jawabannya harus positif. Yang besar kurangin yang kecil. Kalau kakak misalin harga 1 meter kain batik itu adalah X, kalau kain sutra adalah Y, berarti kita punya persamaan X sama dengan 4/5 Y. Hati-hati. Jika Sandra memberi 3 meter kain sutra, jadi dia sebutkan dulu Y-nya. Ini kan persamaan pertama, persamaan kedua berarti 3Y sama dengan 3Y plus 5X sama dengan 700.000. Kalian boleh pakai metode substitusi, boleh pakai metode eliminasi, bebas. Di sini kakak pakai metode substitusi. 700.000 gitu ya. Sehingga ini kalau 5-nya dicoret berarti 3Y tambah 4Y, 7Y. 700.000 kita peroleh nilai Y-nya 100.000. Kalau Y-nya 100.000 kita substitusikan ke atas sini sehingga diperoleh nilai X-nya 80.000. Karena pertanyaannya adalah selisih, maka 100.000 kurangin 80.000, 20.000. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah, kalau kita perhatikan bentuknya, daerah yang diarsir di bawah ini sama aja kalau kakak naikin ke atas. Sehingga yang mau kita cari itu adalah daerah yang di atas ini. Nah, kebetulan daerah yang di atas ini adalah setengah lingkaran. Jadi ketika kita mau mencari luas daerah yang diarsir, sama saja kita mencari luas dari setengah lingkaran. Berarti setengah pi R kuadrat. Jari-jarinya itu sekian. Gitu. Berarti jari-jarinya 10 ya. Setengah pi 10 kuadrat. Jawabannya sudah dalam pi, berarti hasilnya 50 pi.